Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Radio Purnamasidi dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semua, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Di pagi hari yang mulia ini, kumandang takbir, tahlil, dan tahmid dilantunkan oleh miliaran kaum muslimin di berbagai penjuru benua, baik di Asia, di Eropa, di Australia, di Amerika, maupun di Afrika. Bahkan di negara kita, mulai dari wilayah pedesaan hingga perkotaan, mulai dari wilayah pantai hingga pegunungan, mulai dari wilayah-wilayah yang ramai hingga pedalaman, semua mengagungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dan terutama sahabat pendengar Radio Purnamasidi dimanapun berada. Pergelakan waktu berjalan silih berganti. Generasi demi generasi bergantian mewarnai bumi. Rangkaian peristiwa demi peristiwa mewarnai jalannya sejarah hidup manusia. Hadirin sahabat pendengar Radio Purnamasidi serta pemirsa MTTV dimanapun berada, di antara peristiwa penting dalam sejarah peradaban manusia adalah apa yang kita peringati hari ini dalam rangkaian kegiatan ibadah Idul Adha. Itulah peristiwa yang terjadi dalam sejarah kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta seluruh keluarganya. Sahabat pendengar Radio Purnamasidi dimanapun berada, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah sosok Nabi yang dikenal sebagai orang yang kuat keimanannya. Sehingga tidak salah jika ada yang mengatakan bahwa bapaknya akidah itu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah orang yang benar-benar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah seorang nabi. Dan beliau pun adalah seorang kepala rumah tangga. Beliau seorang suami yang dirindukan istrinya. Beliau seorang ayah yang dikagumi oleh anak-anaknya. Sahabat pendengar Radio Purnamasidi dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mencoba merenungkan sebagian kecil dari peristiwa yang terjadi dan dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Peristiwa tersebut diantaranya adalah sebagaimana yang tertuang dalam surat yang kedua, pada surah Al-Baqarah ayat 132. Nabi Allah Ibrahim dan demikian pula Yakub benar-benar berpesan kepada putra-putranya dengan ungkapan
Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Demikian yang dipesankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada putranya. Dan ini adalah pesan seorang nabi, pesan seorang ayah, pesan seorang suami kepada keluarganya. Kita sangat mengenal betul bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam begitu merindukan putranya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam begitu dekat dan begitu baik dengan istri dan keluarganya. Oleh karenanya, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berpesan demikian, maka seluruh keluarganya, baik itu istrinya maupun anak-anaknya, semuanya mematuhi dengan sebaik-baiknya. Sebagai seorang ayah, marilah kita bersama-sama merenungkan bahwa wasiat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini seakan-akan sampai kepada kita. Sebagai seorang ayah, wahai para ayah, inilah sebaik-baik pendidikan dan pelajaran serta warisan kepada anak-anak kita agar mereka selamat dan bahagia sepanjang masa sejak kini di dunia yang fana ini hingga kelak di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan sebagai seorang ayah yang sanggup membawa keluarganya, yang sanggup mengamalkan ku anfusakum wa ahlikum nar, sebagai seorang ayah yang mengendalikan keluarga dalam beragama Islam ini, hendaklah senantiasa benar-benar merasakan sekeluarga itu ada dalam keimanan dan keberislaman yang sama. Kita boleh bangga dengan putra-putri kita yang telah berhasil mencatatkan namanya di sekolah-sekolah unggulan, di jurusan-jurusan yang favorit. Namun sebelum itu semua terjadi, ada baiknya kita memeriksakan tingkat perhatian dan anak-anak kita dan pengamalan anak-anak kita terhadap ajaran agamanya yang mulia ini. Sebagaimana Nabi Ibrahim memperhatikan keimanan dari anak-anaknya. Kita semua wajib meniru Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bersama-sama senantiasa memperhatikan betul bagaimana kadar keimanan istri kita, bagaimana kadar keimanan anak-anak kita. Sungguh, tentu kita akan lebih bangga dan bahagia, lebih senang manakala kita memiliki anak-anak yang sempat mengenyam pendidikan, punya jabatan yang tinggi dalam pekerjaannya, dan berjalan menuju masjid di setiap mendengar adzan yang dikumandangkan. Mereka sujud merendahkan diri di hadapan Ilahi Rabbi. Mereka mampu mengendalikan waktu di tengah-tengah segala macam kesibukan karena jabatannya. Mereka datang bersimpuh di hadapan Tuhan yang Maha Rahman. Sahabat pendengar Radio Purnama Sidi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim adalah sosok yang ada di tengah hati anaknya, yang begitu terkunci hatinya dengan anaknya. Pun demikian, anaknya sangat terkunci hatinya dengan kedekatannya dengan orang tuanya yang nama Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika menyampaikan firman Allah tentang suatu peristiwa yang sangat mengejutkan bagi kita semua mestinya, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berbincang dengan seorang anak dalam bentuk dialog yang dimunculkan dalam surat yang ke-37 ayat 102. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Kemudian dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau, wahai ayahku, akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Demikian tersurat di dalam surah As-Saffat, surat ke-37 ayat 102, peristiwa komunikasi, peristiwa dialog Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyampaikan wahyu yang diterimanya oleh Nabi Allah Ibrahim kepada putranya yang diminta untuk menyembelih putranya. Namun ternyata jawaban sang anak tidak diduga. Wahai ayahku,
lakukanlah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau lihat, aku sebagai anakmu akan menjadi anak yang sabar. Sikap kasih sayang dalam bertindak dan bertutur sapa yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam akan berbuah sikap welas dan asih dan empati kepada anak-anak dan seluruh keluarganya. Sebaliknya, sikap yang kasar dan arogan terhadap siapapun, termasuk kepada anak kita, akan membentuk mereka menjadi seorang anak yang memiliki sikap yang kasar dan arogan. Marilah kita perhatikan baik-baik ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail. Dalam nuansa dialog tersebut yang sangat menyejukkan dan nyaman untuk didengarkan. Bagaimana nak pendapatmu? Wahai ayah, wahai anakku, bagaimana pendapatmu wahai anakku tentang perintah aku menyembelihmu? Dalam bahasa kita barangkali seperti itu. Sekalipun itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh ditentang sama sekali. Namun, cara menyampaikannya yang lembut justru membuat sang anak menjadi yakin dan kuat untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai para ayah, marilah kita hadir dalam jiwa anak-anak kita. Bersamai mereka dalam iman dan perjuangan. Ajak mereka dalam salat berjamaah dan bermunajat. Dalam berbagai aspek kehidupan, temani mereka. Jangan sampai anak-anak kita berbuat sesuatu di luar kendali kita. Jangan sampai anak-anak memegang handphone tanpa sepengetahuan kita. Karena itu justru sesungguhnya bukan sayang, tapi justru malah menjerumuskan. Wahai para pemuda, jadikanlah dirimu sebagai pemuda bagikan Ismail yang sanggup berbuat sabar, yang sanggup memproklamasikan bahwa dirinya adalah sebagai hamba Allah, sebagai anak yang sabar di hadapan ayahnya. Ismail masa kini yang sanggup untuk berkata, inilah aku, pemuda yang sanggup bersabar dalam belajar, bersabar dalam bekerja, dan aku adalah pemuda yang sanggup bersabar dalam berkarya. Seorang pemuda sebagaimana Ismail di masa kini sanggup untuk bersabar dalam beribadah dan bermuamalah, serta tidak lupa sanggup pula untuk bersabar dalam kehidupan yang menjalani maksiat. Ketika berhadapan dengan kemaksiatan, maka Ismail masa kini akan mengatakan bahwa aku adalah hamba Allah yang menjadi Ismail masa kini sanggup menghindari maksiat dengan segala kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sahabat pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada, wahai para bunda, para muslimah tangguh yang kami muliakan, cukuplah Bunda Hajar, istri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ibundanya Ismail, menjadi cermin yang demikian indah dan mempesona. Ketegarannya dalam iman, serta kuatnya dalam tawakal. Usahanya yang tidak pernah mengenal lelah. Di tanah tandus tak berpenghuni. Tak mengenal lelah, terus berlari kian kemari. Kesetiaannya pada suami, walaupun ia harus ditinggal pergi, sungguh mendatangkan ridho ilahi Rabbi. Akhirnya, marilah kita berjuang menapaki jalan-jalan kehidupan sebagaimana Nabi Allah Ibrahim lakukan, agar kita raih kejayaan, bahagia di alam kemuliaan. Akhirnya marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan jalan dan kekuatan untuk senantiasa berjalan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam iman dan ketakwaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, ya Rabb, Zat yang Maha Pengampun, ampunlah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ampunilah segala dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami, sebanyak apapun dosa yang telah mereka lakukan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, sayangilah kami, sayangilah anak-anak kami, sayangilah ayah dan ibu kami, dan saudara-saudara seiman kami. Ya Allah, basuhlah air mata kesedihan mereka yang kini masih sakit di rumah sakit atau isolasi mandiri. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran dan kekuatan kepada seluruh tim medis kami yang kini masih berjuang menyelamatkan kehidupan dari fitnah corona yang berkepanjangan. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami keimanan yang sejati, keamanan yang hakiki, dan kesejahteraan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, berkati keluarga kami dengan kesalehan, kesabaran, ketakwaan. Satukanlah hati kami di dunia dalam ketaatan padamu dan di akhirat dalam surgamu yang kekal abadi. Wahai Rabb yang Maha Kuat, hadirkanlah pada negeri kami pemimpin-pemimpin kami yang beriman kepadamu, yang bertakwa dan berakhlak mulia, serta penuh santun menyayangi kami karenamu. Jadikanlah istri-istri kami bidadari di dunia dengan kesalehan dan kecantikan jiwa, agar kami dapat membersamai mereka dalam ketaatan kepadamu. Jadikanlah kami suami dan ayah terbaik bagi mereka di dunia dan di akhirat nanti. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.